Sultan Trenggana dibunuh anak 10 tahun. Pada tahun 1526 Raja Demak yang diduga adalah Trenggana alias Tungkalo telah mengirimkan 1000 pasukan untuk membantu Pangeran Samudera untuk berperang melawan pamannya Pangeran Tumenggung penguasa kerajaan negara Daha terakhir. Kemenangan diraih oleh Pangeran Samudera sebagai Sultan Banjarmasin pertama. Sedangkan Pangeran Tumenggung diizinkan menetap di pedalaman yaitu daerah Alai, dengan 1000 penduduk. Pada tahun 1524 datang seorang pemuda dari Pasai bernama Fathahilah. Trenggana menyukainya dan menjadikannya Panglima Kerajaan Demak. Sebaliknya, Fathahilah juga memperkenalkan pemakaian gelar bernuansa Arab, sebagaimana yang lazim dipakai oleh raja-raja Islam di Sumatera. Maka, Trenggana kemudian juga bergelar Sultan Ahmad Abdullah Arifin. Tokoh Fathahilah inilah yang pada tahun 1527 dikirim menyerang Portugisa bersama pasukan Cirebon menghadapi Portugis. Ia berhasil membebaskan wilayah Sunda Kelapa dan mengganti namanya menjadi Jayakarta atau Jakarta. Upacara pernikahan Fathahilah. Tahun 1524 dikejutkan dengan berita kematian Sunan Ngudung dalam perang melawan Majapahit. Adapun ibu kota Majapahit saat itu sudah pindah ke Daha di bawah pemerintahan Girindrawardana. Raja Majapahit ini hanyalah bersifat simbol. Karena pemerintahan dikendalikan penuh oleh Patih Udara. Sang Patih juga menjalin persahabatan dengan Portugis untuk memerangi Demak. Akhirnya pada tahun 1527 pasukan Demak berhasil mengalahkan Majapahit. Kerajaan yang pernah berjaya pada masa lalu. Karena pemerintahan dikendalikan penuh oleh Patih Udara. Sang Patih juga menjalin persahabatan dengan Portugis untuk memerangi Demak. Akhirnya pada tahun 1527 pasukan Demak berhasil mengalahkan Majapahit. Kerajaan yang pernah berjaya pada masa lalu. Tampaknya ibu kota Daha juga mengalami nasib yang sama dengan Trowulan. Hal ini merupakan pembalasan keturunan Bray Kertabumi yang menjadi penguasa Demak atas tindakan Girindrawardana pada saat ia merebut tahta Majapahit. Selain itu Tuban juga ditaklukkan pada tahun yang sama. Penguasa Tuban menurut catatan Portugis bernama Patevira, seorang Muslim tetapi setia kepada Majapahit. Berita ini menunjukkan kalau perang antara Demak dan Majapahit dilandasi persaingan kekuasaan, bukan karena sentimen antara agama Islam dan Hindu. Pada tahun 1528 Trenggana menaklukkan Wirasari. Kemudian Gagelang atau Gelang-Gelang, nama sekarang, Madiun, tahun 1529, Medangkungan, Blora, tahun 1530, Hujung Galuh, Surabaya, tahun 1531, Pasuruan tahun 1535. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih.
Hampir sebagian besar penyerangan terhadap daerah-daerah tersebut dipimpin oleh Trenggana sendiri. Antara tahun-tahun 1541 sampai tahun 1542 Demak menaklukkan Lamongan, Blitar, dan Wirasaba, Mojo Agung, Jombang. Gunung Penanggungan yang menjadi pusat sisa-sisa. Pelarian, Majapahit direbut, tahun 1543. Kemudian Kerajaan Sengguruh di Malang, yang pernah menyerang Giri Kedaton, dikalahkan tahun 1545. Pada tahun 1546 Trenggana menyerang Panarukan, Situbondo yang saat itu dikuasai Blambangan. Sunan Gunung Jati membantu dengan mengirimkan gabungan prajurit Cirebon, Banten, dan Jayakarta sebanyak 7.000 orang yang dipimpin Fatahillah Mendes Pinto bersama 40 orang temannya saat itu ikut serta dalam pasukan Banten. Pasukan Demak sudah mengepung Panarukan. Selama 3 bulan, tetapi belum juga dapat merebut kota itu. Suatu ketika Trenggana bermusyawarah bersama para adipati untuk melancarkan serangan selanjutnya. Putra Bupati Surabaya yang berusia 10 tahun menjadi pelayannya. Anak kecil itu tertarik pada jalannya rapat sehingga tidak mendengar perintah Trenggana. Trenggana marah dan memukulnya. Anak itu secara spontan membalas menusuk dada Trenggana memakai pisau. Sultan Demak itu pun tewas seketika dan segera dibawa pulang meninggalkan Panarukan. Berita kematian Trenggana ditemukan dalam catatan seorang Portugis bernama Fernandes Mendes Pinto.